Bluetooth mode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم وانظر إلى العظام كيف ننشزها
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Aku seperti orang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh dan menutupi keruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya mematikan orang itu selama 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Ya, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jelaskan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang kepada kedua keledai itu, bagaimana kamu menyuruhnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ulang-ulang. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkannya kembali ke negeri ini setelah hancur? Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia, orang itu menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, engkau tidak tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kamu jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyuruhnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyatakan baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti melewati sebuah negeri dan bangunannya sudah runtuh, roboh, dengan menutupi reruntuhan dan atap-atap. Seperti melewati sebuah negeri bahwa bangunannya sudah roboh dan menutupi atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur dan Allah mematikan orang itu. Maka selama
100 tahun, Dia kemudian membangkitkan kembali menghidupkannya. dan menghidupkan kembali. Dan Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Ya, Orang itu menjawab, aku di sini tinggal hanya 1 hari saja. Kemudian Allah berfirman, tidak engkau tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minuman yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang. Dan jadilah engkau tanda-tanda kekuasaan bagi manusia. Dan lihatlah pada tulang belulang itu, tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya, kembalinya membalut dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi orang yang sudah merasakan kehidupan selama 100 tahun ditanya oleh Allah, berapa lamanya kamu sudah tinggal di sini? Sudah 100 tahun. Jadi dia merasakan cuma 1 hari. Kata Allah, kamu sudah 100 tahun. Apa buktinya? Bangunan-bangunannya sudah rubuh, sudah hancur lebur. Kemudian keledai dan minumanmu masih minuman dan makananmu masih utuh, ya kan? Jadi dilihatnya bangunan makanannya masih utuh. Kemudian lihat lagi keledai itu sudah menjadi tulang belulang, ya kan? Kemudian bagaimana Allah menghidupkan kembali dan menyusun tulang belulang itu dibalut dengan daging. Itulah kekuasaan Allah. Maka ketika itu telah nyata bagi manusia, ya. Maka ketika telah nyata bagi manusia, dia pun berkata, saya mengetahui bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa il qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil wa il qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakul arba'atan qala fakul arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabal ثم جعل على
ثم ادعوهن يأتينك سيئا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati, ya kan? Maka Allah berfirman, atau kamu tidak percaya, gitu ya? Atau kamu tidak percaya? Maka Allah berkata, waqala bala, aku percaya. Allah berfirman, aku percaya. Aku percaya. Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap. Ya Allah berfirman lagi, kalau begitu, ya. Jadi bilang lagi, ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang sudah mati? Allah berfirman, atau belum percayakah engkau? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi hatiku supaya hatiku tenang, mantap. Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Kalau begitu, qala fa'khuz arba'atan minat tayri, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah. Fasurhunna ilaika, baru cincanglah. Kemudian letakkan tiap-tiap bagian di bukit yang berbeda, ya. Jadi ada kakinya di bukit ini, bayarnya di sini. Kemudian panggillah mereka. Saya mereka datang padamu dengan segera. Ketahui bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Nah, jadi dialog Ibrahim dengan Allah, bagaimana cara menghidupkan orang sudah mati, ya kan? Maka Allah berfirman, kau tidak percaya, ya. Supaya saya percaya, supaya hati saya mantap, bagaimana caranya? Kata
Kata Allah, bila 4 ekor burung cincang itu burung itu. Kemudian setiap bagian dari burung-burung itu kamu taruh di bukit-bukit yang berbeda. Ya, dan kemudian panggillah burung itu kembali, dia akan datang padamu. Jadi burung yang kakinya di sana bertaut, maka Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini meyakinkan Ibrahim itu, ya kan? Ada orang yakin saja, tetapi nyatanya seperti apa? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menyimpangkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha halus, Maha mengetahui, Maha luas, Maha mengetahui. seperti orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seperti sebutir biji, maka tumbuhlah 7 tangkai. Maka tiap tangkai menghasilkan buah 100 butir. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi kalau kita menginfakkan harta itu dengan hanya 1 rupiah, ya kan? Pahalanya berlipat ganda. Ya seperti biji itu, 1 biji tumbuh 107 cabang, setiap cabang 100 buah, ya kan? Kemudian dilipat gandakan oleh Allah. Itulah contoh orang yang melakukan kebaikan. Sama dengan orang-orang tua kita yang dahulunya cuma hanya memberi makan kepada anaknya supaya anaknya sehat, tapi anak-anaknya berkembang taat beragama, beranak bercucu, kemudian taat semuanya. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak cucunya belakangan itu akan mengalir kepada orang tua kita yang tadi yang baik. Allah mengetahui lagi. Nah, jadi berinfak itu seperti itu. Jadi berinfak itu bukan hanya berinfak. Kalau orang tua itu berinfaknya kan tenaganya, ya kan, memberi makannya, mendidiknya, berinfak semuanya. Itu semuanya berdampak baik terhadap orang tua. Nah, jadi itulah yang dicontohkan oleh Allah cara orang menafkahkan harta itu. Alladzina yunfiquna
ينبئون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang ada diinfakkan, kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala itu di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan merasa tidak sedih hati. Jadi orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah kemudian tidak diiringi dengan infaknya itu dengan menyebut-nyebut atau tidak menyakitkan hati yang menerima infak dari Tuhan mereka itu, dan tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Maksudnya ya ini kejadian yang terjadi ketika orang tua memberikan pengajaran kepada anaknya tidak menikahkan kamu. Sudah 9 bulan saya tidak rela kamu nikah dengan ini, dan kamu sudah durhaka kepada saya. Itu sebenarnya itu kan menyebutnya jadi 9 bulan sudah jelas 9 bulan ini dia aja kan, dan sudah membesarkan, sudah mendidik kamu sudah durhaka kepada saya. Jadi bagi si orang tua ini tidak mendapatkan apa-apa karena dia menyakiti, ya tidak dengan kasih sayang gitu. Anaknya sudah besar, sudah mau menikah, kemudian dia bukan dengan pilihan orang tuanya tetapi pilihan anaknya, dia terus kerja, kemudian orang tuanya tidak mengizinkan. Nah ini yang menjadi masalah, kan menyakiti. Akhirnya anak itu tetap sudah menikah juga, ya kan? Jadi masalah. Jadi orang yang seperti ini tidak ada artinya bagi kita untuk bagi dia walaupun 9 bulan dia mengandung, kemudian mendidiknya, membesarkannya, menyekolahkannya, tetapi disebut-sebut dengan cara seperti itu infaknya itu 0 hasilnya. Tetapi kalau tidak disertai dengan pembicaraan perkata-kata yang tidak menyakitkan itu, maka dia jangan khawatir bahwa dan jangan pula kamu bersedih hati, pasti dia akan menerima hasilnya. Jadi berinfak itu tidak ada cercaan, ya, tidak ada sudah dibesarkan, sudah apa, kamu sudah disekolahkan sampai segalanya, kemudian tidak berguna bagi ibu kamu. Jadi berinfak itu ya lillahi ta'ala aja, sebab rezeki masing-masing. Ini penting bagi kita untuk mendidik diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan
lillahi ta'ala. Karena tugas kita memang seperti itu. Ada juga orang yang tidak punya anak kan, ingin punya anak, tapi sudah punya anak, anaknya sudah besar, merasa dia disakiti oleh anaknya. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Berarti kita sudah melanggar ayat ini, ya kan? Kalau menginfakkan sesuatu, ya lillahi ta'ala aja. Mudah-mudahan dengan doa orang tua kita, dengan doa orang tuanya, anaknya berbahagia, tidak menyakitkan. Ya kan ada kesan seumur hidupnya, orang tua saya begini. Ya dulu itu ketika mantunya si Dewi, ya kan, mantunya si Dewi, orang tuanya datang dari Solo, bilang sampai anaknya jatuh-jatuh, didorong-dorong oleh ayahnya, oleh ibunya mencerca lagi. Sudah 9 bulan mengandung kamu, membesarkan kamu. Itu di hadapan orang ramai disaksikan. Sampai anaknya itu sampai sujud-sujud kepada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mau menerima sujud anaknya. Maafnya, anaknya tidak masalah apa-apa. Anaknya memang sudah menikah, pilihan dia. Nah, ini infaknya tidak ada artinya, ya kan? Jadi yang berarti itu adalah selalu baik, ya kan? Tidak menyakitkan orang lain. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Penyayang. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Penyayang. Perkataan yang baik dan memberikan maaf itu lebih baik daripada sedekah, ya kan? Jadi perkataan baik dan memberikan maaf kepada orang yang sudah menyakiti kita itu lebih baik dari sedekah, diiringi dengan sakit hati, ya, dengan sakit hati. Jadi sedekah kalau diiringi dengan sakit hati itu tidak benar, ya kan? Tapi perkataan baik dan memberi maaf itu lebih baik daripada sedekah dan yang diiringi dengan sakit hati yang mengumpat, gitu ya. Tidak boleh. Jadi perkataan yang baik dan memberi maaf kepada orang yang kita sudah berikan kebaikan kepadanya itu lebih baik dari sedekah. Walaupun kita memberikan satu miliar, satu rumah, harta yang tinggalkan, lebih baik lebih berkata
perkataan yang baik dan memberikan maaf kepada orang. Itu lebih baik dari sedekah. Jadi sedekah itu kan berbentuk materi. Dan Allah Maha Kaya lagi. Jadi sedekah itu nggak berbentuk materi aja. Ya, jadi perkataan dan memberi maaf itu jangan merasa hati tersinggung saya, sakit hati saya. Nah, ini tidak boleh. Jadi perkataan yang baik aja. Alhamdulillah. Diucapkan dengan kebaikan. Bersyukur kepada Allah. Sudah. Betul ya lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasalahu kamathali safwatin 'alaihi turab famasaluhu kamathali safwatin 'alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti para perasaan penerima, seperti orang yang menyimpangkan hartanya karena dia pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ayo orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu menyebut-nyebut sedekah yang kamu berikan atau menyakiti orang yang kau berikan, seperti menginfakkan harta dengan riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang yang menginfakkan itu seperti batu licin yang di atas tanah, yang di atasnya tanah, maka kemudian batu licin itu ditimpa oleh hujan, ya kan? Maka batu
sudah ditimpa oleh hujan. Hah? Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Ya, perumpamaan sedekahnya itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan. Kemudian batu itu ditimpa oleh hujan. Hujan lebat. Maka tinggallah batu itu licin lagi. Dan mereka tidak akan memperoleh sesuatu pun dan tidak ada bekasnya. Dan Allah tidak menunjuki kaum yang kafir. Jadi kalau orang bersedekah, ya sedekahnya itu dengan ria, ya kan, atau dengan tidak beriman atau menyakiti orang yang berikan. Nah, jadi ria itu berarti orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi sedekahnya itu seperti dicontohkan seperti batu licin. Ya, sedekahnya itu seperti licin, ada debu di atasnya, kemudian ditimpa oleh hujan, maka debunya hilang, batu licin kembali, kemudian tidak ada bekas sesuatu pun. Nah, itulah sedekahnya, tidak berbekas apa-apa. Jadi sedekah yang baik itu adalah tidak menyebut-nyebutnya dari hamba Allah, itu lebih baik daripada kita menyebutkan nama kita bahwa kita orang yang lebih baik. Shadaqallah